Nah, Gen, lu paham parenting ya? Parenting juga tahu. Paham. Berarti lu kalau parenting gitu launya apa? Kalau Peter Pan biasa. Lau. Pak Ustadz, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Regen, saya pengen nanya dulu nih. Pak Ustadz mungkin boleh ngasih sedikit pengantar ya Pak Ustadz ya. Kan salah satu suri tauladan kita dalam merawat anak itu kan Rasulullah ya Pak Ustadz ya. Kalau dari Pak Ustadz, Rasulullah itu gimana sih Pak Ustadz? Waktu dulu ngedidik anaknya Pak Ustadz, ini juga kan mungkin bisa jadi contoh buat kita semua ya Pak Ustadz ya pastinya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'ami wassalatu wassalamu ala rasulih. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini yang saya hormati nih, Masya Allah, ada dua jagoan kita, Bang Rigen sama Bang Hibzi. Masya Allah. Yang alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah ini terus berada di jalan Allah, insya Allah. Amin. Ya. Amin. Bukan cuma ketemu di sini doang, ini kita ketemu juga nanti di jannah, insya Allah. Amin. Paradise. Di Paradise ya Pak Ustadz. Paradise Pak. Paradise Park. Sepatan ya. Surga dekat ya di Sepatan ya. Dekat Paku Haji kalau nggak salah tuh ya. Tukang ngurut situ tuh, pintar tuh dia. Oh ini Abu Arsa, Abah Arsa. Iya, Abah Arsa. Iya, Abah Arsa. Terkenal tuh. Yang suka ngobatin orang. Abah Jaha. Oh, Abah Jaha berarti beda lagi. Ada yang Abah Arsa juga tuh, dia kayak ngeluarin batu ginjal gitu bisa. Iya itu Abah Jaha. Abah Jaha itu Gen, lu salah nama lu. Kagak, Abah Arsa juga ke tempat topik. Oh. Ya ini kita jadi ngomongin ini pengobatan alternatif ya. Berubah temanya. Tadi parenting perasaan katanya. Abah Jaha Paku Haji tuh. Orang. Ini Atmamu nih orang sono nih dia, Atmamu. Adik kelas saya pesantren. Ayo salah ngomong bahasa Arab diomelin sama dia tuh. Nah, ini teman saya juga nih Pak Atmamu, Pak. Iya. Iya, anak kaptang, stand up kaptang, tapi dia ini kagak lanjut stand up, Pak. Dia ngajar. Ya, beneran. Kita lanjut. Lanjut Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Dalam satu ayat dalam Al-Qur'an itu, ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita meninggalkan anak keturunan kita lemah. Lemah apanya? Dalam ayat ini dia fokus kepada pembahasan masalah harta. Tapi dalam beberapa tafsir para ulama mengatakan kita tidak boleh meninggalkan anak keturunan kita lemah hartanya, ya, kemudian lemah akhlaknya, ya, kemudian lemah pendidikannya. Lemah hartanya, lemah pendidikannya, lemah akhlaknya, nggak boleh. Kita punya tanggung jawab untuk mendidik mereka, ya, harus kuat nanti ketika dia dewasa secara ekonomi, harus kuat juga secara pendidikan, harus kuat juga akhlaknya. 3 ini. Kalau 3 ini kita terapkan ke anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita jadi anak salihin dan salihat. Amin. Kalau salah satu aja kita kurang, ini kacau nih. Saya kasih contoh. Misal, dia hartanya bagus. Pendidikannya tinggi. Tapi akhlaknya nggak ada. Hancur nggak? Hancur, Pak Ustadz. Hancur ya. Karena nggak ada akhlaknya, hancur. Ada orang yang pendidikannya tinggi, akhlaknya bagus, tapi secara ekonomi dia lemah. Hancur juga. Iya, nggak bisa makan sore. Iya, susah. Ada juga misalnya yang pendidikannya hartanya bagus, akhlaknya bagus, tapi nggak sekolah. Banyak tuh saudara saya, akhirnya habis kontrakan dijual-jualin. Karena kagak sekolah, digoblok-goblokin orang, dibodoh-bodohin orang. Nah, kalau 3 ini ada pada kita dan bagaimana cara mendidik anak kita dengan tadi agar nanti ketika dewasa dia kuat secara finansial, kemudian juga dia kuat secara pendidikan dan juga akhlaknya juga kita tanamkan dengan cara yang baik. Nah, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan anak kita soleh dan solehat.
Bagaimana itu diajarkan kepada anak kita? Nah, ini saya merujuk kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya. Apa kata Rasulullah? Idza matal insan yang qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau seandainya seorang hamba wafat, maka semua amalan terputus kecuali 3. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu berkaitan dengan harta. Kalau harta kita ada buat anak-anak kita, artinya sedekah jariyah akan terus-menerus. Anak nanti kuat secara finansial, dia bisa mensedekahkan sebagian hartanya, tapi dilimpahkan pahalanya untuk orang tuanya yang sudah wafat. Shadaqatin jariyah. Aw ilmin yuntafi'u, ilmu yang bermanfaat. Anak yang punya ilmu yang bermanfaat, dia bisa memberikan doa-doa terbaik atau itu bisa digunakan kebaikan dari ilmunya kepada orang tuanya untuk menjadi bahan pahala orang tuanya. Awaladin sholihin yad'ulah, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana kita didoakan, caranya bagaimana kita mendapatkan doa nanti ketika kita wafat? Otomatis kita harus menjadikan anak kita soleh dan solehat. Ketika anak kita soleh dan solehat, dia yang akan mendoakan kita nanti ketika kita wafat. Nah, itu diajarkan Rasulullah SAW. Nah, bagaimana Rasulullah mengajarkan anak-anaknya? Rasulullah punya anak 7, Bang Ibzi, Bang Rigen. Pak Ustadz, ini sebelum Pak Ustadz lanjut lagi nih ya, bagaimana Rasulullah mengajarkan anaknya, Pak Ustadz. Saya pengen nanya dulu ke Gen nih, Pak Ustadz. Gen, lu selama ini kan Garpi udah umurnya berapa sekarang, Pak? 14 bulan. Oh, kirain 40 tahun. Enggak. Itu bapak gua. Oh, sorry. Yang gua lihat salah berarti waktu itu. Salah. Oke. Berarti anak gua 1 tahun. 1 tahun 14 bulan. Ya, hampir sama berarti nih antara saya dengan Rigen, Pak Ustadz. Nah, kalau lu selama dari Garfi lahir sampai sekarang pastinya sudah melakukan parenting dong, pendidikan buat anak lu. Apa aja yang udah lu lakukan, Gen, sama istri lu, Gen? Sebelum kita lebih lanjut nanti tahu ya kalau Rasulullah gimana tuh didik anaknya. Ini dari Rigen dulu. Mungkin bisa sharing dulu, Gen. Ya, kalau gua tuh yang gua lakuin biasanya ke anak itu, kalau parentingnya udah gua lakuin ya paling kayak ngajarin dia basic kayak misalnya doa gitu. Itu yang sering banget gua ajarin. Jadi kayak misalnya apa-apa tuh minta apa-apa tuh doa gitu, kayak misalnya mau tidur, mau makan atau apa. Terus kayak misalnya nih kadang saya nge-cheat gitu Pak Ustadz, kayak misalnya bisa nggak ngambil ini, misalnya dia ngambil mainan di kolong nggak bisa, coba doa dulu, terus doa baru ntar saya bantu ngambilin kayak gitu. Nah itu sih kayak gitu-gitu paling. Terus sama ya itu paling sering juga kayak ngedengerin ini apa kayak ayat Al-Quran, solawat gitu. Terus Hanan Nataki yang ngajinya di Spotify gitu-gitu, sama podcast GJLS kadang itu sih. Jadi walaupun dia nggak jelas tapi berakhlak gitu, tetap saya coba. GJLS Ramadan itu berarti. Apa? GJLS Ramadan. GJLS Ramadan, iya Pak Ustadz. Kayak gitu paling kayak gitu ya. Selebihnya paling yang normal kayak ya ngajarin jalan, ngajarin ini tangan kanan, apa-apa melakukan dengan tangan kanan, tangan kiri, mulai ngajarin itu kalau nerima barang. Sopan santun, terima kasih, minta tolong, kayak gitu-gitu sih. Permisi ya, Gen ya. Pasang gentengnya kayak gitu-gitu sih Ustadz, yang normal-normal untuk anak umur 14 bulan. Kalau Nadine baru ngecat tembok. Ngecat tembok? Pakai WhatsApp? Enggak dong. Enggak. Malu gak? Tembok pakai WhatsApp. Nah, Pak Ustadz, tadi dari Rigen kan. Rigen sudah menerapkan juga tadi ya, kayak ngajarin akhlak kayak Pak Ustadz ya. Nah, kalau Rasulullah tuh bagaimana Pak Ustadz ngajarin anak-anaknya Pak Ustadz? Ya, kita lanjut. Rasulullah itu punya anak 7. 4 perempuan, 3 laki-laki. Ya. Yang laki-laki belum sampai masa baliknya sudah wafat. Jadi anak Nabi itu yang laki-laki 3 orang. Ya, Abdullah, Ibrahim, sama Qasim. Maka Nabi dipanggil dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ya, kalau orang Arab gitu biasanya. Bang Hibzi punya anak Nadin. Ya, Bang Hibzi disebutnya Abu Nadin. Abu Nadin. Nah, kalau Bang Rigen punya anak siapa? Garfi. Hibzi.
Ibsin. Bukan. Kenapa gue jadi anak lu? Garfi. Garfi. Berarti Ustaz. Abu Garfi. Di gini itu namanya Iya. Abu Garfi. Hampir sama di Bima juga gitu. Kalau di gitu. Bima Abu siapa gitu biasanya anak pertama biasanya yang sering dipakai ya Pak Ustadz ya. Ya, itu sama orang-orang dulu tuh begitu. Pak Ustadz nggak boleh namain anak gosok ya Pak Ustadz ya. Nanti jadinya Abu Gosok. Wow, Ibsi udah siap bener gantiin Cik Abdel nih kayaknya nih untuk nemenin Ustadz. Bisa gua. Ya lanjut Ustadz. Agak lah. Gua mah gini buat umat gua mah Gen. Iya. Jadi Nabi Muhammad punya masa kecil dengan anak-anaknya. Itu banyak juga, tapi tidak terlalu banyak yang membicarakan tentang Nabi Muhammad dengan anak-anaknya dalam beberapa matan hadis. Justru paling banyak itu membicarakan Nabi Muhammad dengan cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Bagaimana Nabi Muhammad mendidik Hasan dan Husain cucunya? Ya, seperti misalnya dalam satu kejadian Nabi Muhammad sedang sholat. Bayangin nih, Nabi Muhammad sedang sholat. Ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad menjadi imam, ini sujudnya lama banget. Sehingga setelah sholat, ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kenapa sujudnya terlalu lama? Apakah sedang turun wahyu pada saat kau sholat? Apakah wahyu sedang turun?" Nah, Nabi mengatakan tidak. Itu karena cucunya numbragin badannya sehingga Nabi nggak bisa berdiri dari sujud. Nah, sampai segitunya dalam hal ibadah saja yang harusnya kita khusyuk, tapi dengan hal begitu, bagaimana kesabaran orang tua terhadap anaknya. Kita belajar dari situ. Karena memang untuk mendidik anak dibutuhkan kesabaran. Sangat dibutuhkan kesabaran. Ya, maka dalam surah An-Nisa tadi ayat 9 saya katakan, di situ akhir ayatnya dikatakan qaulan sadida, disebutkan apa? Agar orang tua itu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur di depan anak-anaknya. Termasuk dalam ayat-ayat lain juga, termasuk kesabaran itu perlu ada dalam diri orang tua. Ya, saya kasih contoh lagi. Nabi perintahkan kepada kita, ini saya kasih contoh, bagaimana Nabi memperlakukan anak dan cucu-cucunya serta anak-anak kaum muslimin dan muslimat pada saat itu. Nabi katakan, perintahlah anakmu ketika umur 7 tahun. Jadi ketika umur 7 tahun, kita disuruh merintahkan anak kita untuk sholat. 7 tahun? 7 tahun tuh. Ya, jadi muru auladakum, perintahlah anak-anak kalian bisalah untuk mengerjakan sholat. Wahum abna'u, dan dia dalam keadaan abna, anak-anak, sab'i sinin, berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, kemudian disuruh pukul anak kita. Kok suruh pukul? Islam mengajarkan kekerasan dong. Wahum abna'u asyari sinin, ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, kemudian tempat tidur kita pisahin tuh dari tempat tidur kita. Pisahin. Jadi umur 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun dia nggak mau sholat, boleh dipukul. Tapi jangan memaknai matan hadis ini langsung mengatakan, wah, berarti Islam mengajak kekerasan dong kepada anak. Anak dipukul dong. Gitu. Nah, jadi mana wadribu, idrib, pukullah anak kalian, itu bukan berarti hanya ya sekedar kita memukul anak. Enggak, bukan itu. Para ulama menjelaskan, yang dipukul bagian mana? Ada bagian-bagian tertentu tuh Bang, yang boleh dipukul, dan ada bagian lain ya yang tidak tulang boleh kering dipukul. Boleh maksudnya tulang kering. Nah, yang dibolehkan itu memukul bagian ini nih. Apa namanya? Bawah nih, bokong. Boleh tuh. Oh, bokong. Ya. Bokong itu apa sih? Pantat ya. Yang keras-keras kan Pak Ustadz. Iya, maka dari itu. Nah, di sini sebelum kita pada objek yang dipukul, sekarang makna pukulnya dulu itu apa? Doroba. Jadi doroba itu mukul itu adalah
gerakan tangan kita yang menempel kepada objek. Itu kan mukul tuh. Mukul tuh gerakan apa? Tangan kita yang menempel kepada objek, itu namanya pukul. Oke. Nah, makna doroba, para ulama mengartikan begitu banyak. Ada diartikan doroba itu diartikan dafana. Dafana itu menahan. Menahan. Nah, ada juga mengatakan masaka, memegang. Memegang. Karena tangan kita ini fungsinya bisa menahan, bisa memegang. Ya. Jadi mana pukul itu bukan berarti anak dipukul, enggak. Bisa juga mengusap. Masaha, mengusap. Artinya, ada kekuatan tangan kita yang bisa kita gunakan bukan hanya sekedar memukul, tapi bisa kita ketika kita menyuruh anak kita bukan dengan pukul, tapi bisa kita usap anak kita. Sholat, ayo, bangun, neng. Itu mukul itu bukan berjepak-jepak, enggak. Iya. Orang dulu begitu. Dia memaknainya letter luck ya Pak Ustadz, mukul pakai angkol lagi mukulnya. Apalagi Rigen nih suka marah-marah nih Gen. Lu jangan gitu Gen sama anak lu Gen. Bang Rigen kalau marah-marah ngomong doang apa menggunakan ini juga? Alat apa menggunakan tangan juga kalau marah-marah? Saya nggak pernah marahin anak, alhamdulillah Pak Ustadz sampai sekarang. Masya Allah. Iya. Yang marah-marah istri. Apa? Iya, kadang saya juga ngeluapinnya ke istri, misalnya anak bandel gitu. No anaknya no gitu. Tapi nggak Pak Ustadz, alhamdulillah nggak, belum. Kalau saya tidak bisa. Kata istri, lu ngaca aja gitu. Dia bandel, bapaknya bandel. Nah Pak Ustadz, sebelum kita lanjut lagi, saya pengen nanya dulu ke Rigen nih. Kan kita juga sempat cerita-cerita ya Gen ya, kalau misalnya kita punya ketakutan gitu kan dengan zaman yang kayak sekarang ini Pak Ustadz, luar biasa gitu ya, kenakalan remaja gitu. Wah banyak banget lah hal-hal yang kayaknya harus kita ajarkan ke anak kita. Kalau lu apa sih Gen ketakutan yang paling besar Gen? Nah sebenarnya ini sih yang tadi pengen ditanyain tuh, saya juga boleh Gen. Catatannya juga nih sama buat ini Pak Ustadz nih. Jadi sebenarnya yang pengen saya tanyain tuh, saya penasaran sebenarnya cara kita mengajarkan akhlak kepada anak itu seperti apa gitu. Karena gini Pak Ustadz, saya tuh ngelihat beberapa kejadian lah, ada beberapa kejadian kayak anaknya tokoh agama sekalipun itu tuh ada yang anaknya tuh ya bandelnya tuh bukan main, ada yang bahkan ada yang narkoba, ada yang pakaiannya terbuka, bahkan ada yang sampai murtad gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Bagaimana cara kita untuk menanamkan itu kepada anak? Karena kita ini kan maksudnya kita untuk agama awam lah gitu. Sedangkan tokoh-tokoh agama itu ada yang sampai seperti itu gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kita nih Pak Ustadz? Itu sih yang saya pengen tanya nih. Gimana tuh? Gini ya, memang untuk mengurus anak sendiri itu agak susah. Nah, semua saya punya kekurangan juga, saya tidak bisa mengurus 100% anak saya karena cara perlakuan kita terhadap anak itu biasanya kita nggak tegaan, bahasanya begitu, nggak tegaan. Betul. Pasti itu nggak tegaan. Maka kita punya solusi lain, itu bisa kita titipkan kepada orang lain caranya. Dengan pesantren, dengan pengajian, dengan pergaulan, dengan ya kita lihat dulu, lembaganya di mana, tempatnya di mana itu. Jadi saya mengutip juga tuh bagus Bang Rigen. Banyak juga tokoh agama yang ketika dia gagal mendidik anaknya sendiri. Itu banyak sekali. Iya. Nah, maka dalam Al-Qur'an memang sudah Allah tegaskan itu sebenarnya Bang Rigen. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Itu anak sama orang tua itu bisa ada jadi musuh. Anak sama bapak itu, bapaknya kayak besar, anaknya bisa musuh sama bapaknya. Orang tuanya punya jamaah banyak, anaknya bisa durhaka sama orang tuanya. Kenapa? Bisa jadi orang tua tidak mengajarkan akhlak kepada anaknya lebih intens. Kenapa? Karena rasanya begini, orang tua itu kadang-kadang gue mah di rumah gue aja. Yang tahu buruk-buruknya gue ya anak gue, ya bini gue, kan gitu. Nah, dia nggak sadar itu. Padahal anaknya tuh mencontoh kepada orang tuanya. Oh, berarti bapak gue di luar doang ngomong begini dong. Ngajarin begini dong. Di rumahnya kayak begini. Maka dia contoh itu. Maka dalam hadis lain, Nabi mengatakan, bergaullah. Ya, bergaul itu mempengaruhi kadar agama kita.
Nah, kita ketika bergaul, cari teman, bergaul, itu yang mempengaruhi kadar kualitas agama kita. Bahkan dalam keluarga sekalipun, nah itu. Nah, makanya saya punya cara tersendiri tuh. Gimana? Agar tidak anak saya tidak terjebak seperti apa yang tadi Bang Rigen sudah lihat di beberapa di orang lain misalnya. Iya, Ustaz. Ya, saya sama anak ada ya ini sebenarnya kita semua udah mengerjakan ini. Ada waktunya kita bercanda dengan anak, ada waktunya kita tegas dengan anak. Betul. Nah, itu proporsional. Nah, di mana waktunya bercanda, ada waktunya. Di mana waktunya kita tegas, ada waktunya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perbuatannya, setiap perbuatan tahu di mana kita tempatnya. Nah, itu yang kita lakukan. Hatta di depan anak pun harus jaga wibawa itu. Harus jaga wibawa. Saya tidak mencontoh kepada orang-orang lain yang ketika di depan anaknya dia tidak menjaga wibawanya. Kita harus menjaga wibawa kita. Mohon maaf. Nah, ini bahasa begini. Hatta sampai kita sedang gonta-ganti pakaian, ganti baju, anak nggak boleh lihat. Bahkan sejak dia kecil, jangan dibiasakan mandi bareng dengan orang tuanya. Karena ada loh, orang tua mandi sama anaknya, karena sekalian mandiin anak kan. Iya. Ya kan? Dia bertelanjang dada bareng anaknya, itu enggak. Saya nggak boleh kan. Hatta sampai segitu. Itu saya mulai dari kecil di situ. Almar'u ala dini khalili. Falyanzur may khalilu. Jadi seseorang itu tergantung lingkungannya, orang tuanya, temannya, semua itu mempengaruhi diri seorang anak. Iya, betul. Falyanzur may khalilu, maka lihatlah siapa temannya, siapa lingkungannya, gimana lingkungannya, siapa orang-orangnya, bagaimana cara mendidik. Nah, di situ. Hatta hal-hal yang kecil tuh. Nah, itu. Termasuk juga ini juga kadang-kadang kalau Bang Rigen, Bang Hifzi, Bang Rispo itu kan udah tahu semua kulit-kulitnya, pasti bertiga itu udah tahu baik buruknya, kulit-kulitnya, bener nggak? Tahu. Tapi itu nggak boleh dibongkar ke halayak luar terlalu vulgar. Kenapa? Karena nanti akan ada orang yang tidak respon atau respect kepada antum bertiga. Nah, itu harus dijaga tuh. Kenapa? Pasti kalau semua dibongkar, nanti akhlak mereka, bagaimana cara dia berinteraksi dengan antum bertiga misalnya, itu berbeda dengan ketika antum menjaga privasi antum tuh, yang sebenarnya nggak boleh orang lain tahu. Itu beda tuh perlakuan. Nah, hatta kecil segitu pun. Nah, maka saya terhadap anak-anak saya, waktunya tegas, saya tegas. Nah, waktunya bercanda, ada waktunya kita bercanda. Bang Hipsi begitu dah pasti. Nah, kalau saya menggalak ya, jangankan anak sendiri, jangan anak orang ngaji sama saya omelin. Anak saya sendiri saya sentil, saya kuping cepet. Makanya dia kagak berani macam-macam. Maghrib belum berangkat, saya omelin. Berangkat maghrib, musola, masjid. Wah, kalau saya begitu. Nah, sebagian orang mengatakan, wah galak amat hanya sama anak. Bah, lebih baik saya galak, lebih baik saya susah sekarang, dan nanti di akhir hayat saya tersenyum. Daripada saya senang-senang sekarang, tapi saya menangis nanti di akhirat karena tidak menjadikan anak-anak yang soleh dan solehat. Gitu. Tetap kalau tapi ya Pak Ustadz ya, ada saatnya untuk tegas, ada saatnya untuk galak ketika dia salah. Tapi juga waktu bercanda ya Pak Ustadz ya, waktu main ya Nabi Muhammad, Bang Hibzi, Nabi Muhammad itu sama anak-anaknya ketika bercanda ya bercanda. Tapi ketika tegas, Nabi ajarkan ketegasan kepada anak-anaknya. Begitupun dengan para sahabat. Nabi Muhammad ketika dengan para sahabat, ada saatnya bercanda. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Itu sering bercanda tuh di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ada tukang jajan, lewat. Diberhenti nama dia, berhenti sini. Makan semua, ayo pesan. Pas ditanya, ini bayar siapa? Ini bayar Muhammad SAW. Yang penting bayar. Iya. Ada itu sahabat begitu. Yang makan kurma itu ya sahabat Nabi, yang makan kurma, bijinya ditaruh di Nabi juga itu. Iya. Jadi ada yang kayak begitu. Nabi ada kalanya dia apa namanya bercanda. Oh seneng dia kayak ente lah pada antum ngerjain ya sama. Ada cara, ada waktunya. Tapi pada waktunya Nabi tegas. Wah, ya, Nabi tegas itu bukan hanya kepada
kawan, terhadap lawan juga tegas gitu. Jadi belajar. Sebenarnya kita semua bisa sebenarnya, dan itu sebenarnya sudah kita lakukan Bang Hibzi, Bang Regen. Kita sebenarnya udah kita lakukan, cuma rasanya kayaknya gue ada yang kurang ya ini, kayaknya gue udah bener, kita nggak yakin tuh, udah bener gue belum sih gue ngurus anak, udah bener belum sih gue sebagai kepala keluarga, sebenarnya udah benar. Gampang kuncinya apa? Gampang melihat apa ya, parameter benar atau tidaknya ngurus keluarga itu. Apa bos? Parameternya gampang. Nah, asal keranjang Shopee penuh udah aman itu keluarga. Kalau keranjang Shopee 99 plus ya Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, aman. Ini ada mau tanya lagi nih Pak Ustadz. Boleh. Mengenai ini nih, aduh apa sih tadi tuh, lupa lagi kan. Katanya udah catat. Iya tadi, enggak, ini pertanyaan berkembang dari yang tadi Pak Ustadz. Iya. Oh ya, ini mengenai cara mengurus anak Pak Ustadz. Karena kan sebenarnya cara mengurus anak itu, saya tuh adalah orang yang menurut saya punya cara sendiri gitu Pak Ustadz, ya. Dalam mengurus anak gitu. Kadang kan ada kayak parenting atau apa gitu yang mengajarkan urus anak tuh begini gitu. Anak tuh begini. Sedangkan saya tuh mohon maaf bukannya sok ya, tapi saya tuh percaya bahwa ada genetik yang bikin anak itu berbeda dengan anak orang lain gitu Pak Ustadz. Betul. Gitu. Ya, setiap anak berbeda-beda itu. Nah, kalau itu gimana Pak Ustadz? Nah, jadi ada orang tua cara mendidik anaknya otoriter. Ya biasanya ya aparatur tuh biasanya, yang dia biasanya hidupnya penuh dengan disiplin. Iya. Anak kolong Pak Ustadz kalau kata ini. Oh gitu. Iya. Oh kamu harus A, B, C, D dan segalanya. Ada juga orang keluarga tuh ada yang permisif. Bodo amat. Lu mau terserah lu mau ngapain terserah lu mau terserah. Nah, dia udah kena narkoba, kan ngeluarinnya susah, bayar mahal itu. Biasanya. Enggak bayar. Bayar apa, ngurus apa kayak ganti rugi, terus dia kan misalnya kepala bayar pengacara, harus cari uang buat keluarganya gitu maksudnya. Buat bayar pengacaranya juga mahal juga. Dia pengacara segala untuk rehab gitu maksudnya. Kan kalau kepolisian mah kagak ada gitu-gitu. Ya kalau salah bakal langsung Betul, langsung dihukum lah itu. Iya. Ya. Tawa-tawa aja. Tawa-tawa aja Hibzi. Rezim. Lu rezim lah, gua mah. Kita lanjut ya. Tiga. Jadi ada yang otoriter, ada tuh karakteristiknya, ada yang otoriter. Ada karakteristik yang kedua permisif. Ada yang ketiga itu otoritatif. Jadi dia setengah otoriter, setengah permisif. Jadi 50-50. Di mana waktunya tegas sama anak, kamu harus begini, kamu begini, ikutin. Tapi ada juga saatnya dia, ya udahlah, kamu udah dewasa, kamu sudah sampai masa ini, kamu sudah bisa membedakan mana yang ini, mana yang ini. Nah itu, mungkin model Bang Regen otoritatif nih. Kapan nanti waktunya tegas dulu nih sama anak. Nanti ketika anak sudah dewasa, dia udah mulai mengerti tuh. Bisa membedakan, namanya mumayyiz. Anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, nah itu dia sudah mulai berpikir. Mumayyiz, dia sudah mukallaf, sudah bisa dibebani. Makanya tadi perintah sholat itu umur 7 tahun. Kenapa? Karena anak umur 7 tahun, dia mulai mengerti, oh ini rasanya manis. Oh ini rasanya asam. Oh ini rasanya pahit. Nah, dia sudah tahu tuh mana yang enak, mana yang enggak, mana yang salah, mana yang benar. Umur 10 dia mulai menyerap. Nah, makanya oh ternyata sholat itu wajib. Nah, dia mulai mengerti tuh. Maka disuruh dipukul, tapi mukulnya lempengan mana juga. Tapi mana pukul? Tadi kan saya kembali lagi, bukan anak dipukul enggak. Kenapa tangan ini digunakan untuk memukul? Untuk mengusap, untuk memeluk, untuk mengusap kepalanya. Nah, bangun sholat, nah belajar, nah ini. Kenapa? Karena dia mempunyai efek yang sangat kuat. Tangannya efeknya sangat kuat nih Bang Regen. Iya. Saya kasih contoh. Sebelum corona datang, kita dulu kalau salaman ketemu sama teman gimana? Salaman, habis gitu pelukan cipika-cipiki. Oke, ya kan? Oke. Kita ketemu orang salaman. Itu yang pertama. Yang kedua, saya gambarin. Pas masuk corona, kita ketemu teman, boro-boro kita mau salaman. Bahkan dari jauh udah begini. Atau begini. Ya kan? Itu secara
rasa kita, ikatan emosional kita dengan orang lain yang kita ajak salaman itu berbeda antara kita salaman berpelukan cipika-cipiki dengan yang saya hello doang, hai, yuk, gitu, yang dari jauh itu beda tuh. Ikatan emosional kita yang kita rasakan kita dengan orang lain itu berbeda. Itu makanya kekuatan tangan kita nih untuk bisa memeluk anak kita. Tangan kita mengusap kepalanya, mengusap badannya ketika dia butuh pelukan kita peluk anak kita dengan tangan kita. Nah ini kekuatan doroba di situ. Ya, tapi bukan anak dipukulin doang, enggak. Jadi kekuatan di situ. Maka dari itu ketika ada anak yang tidak masalah, ya gunakan tangan kita, tapi bukan hanya memukul, enggak. Tapi kita peluk, kita usap, itu kita gunakan. Itu hanya sekedar ini aja saya teruskan kajian yang tadi. Tapi yang tadi Bang Rigen tanyakan, ada yang permisif, ada yang otoritatif, ya, ada yang otoriter, ada yang otoriter, ada yang permisif, ada yang otoritatif. Ya, ya Pak Ustadz, tadi lanjut mengenai ini Pak Ustadz, yang istilahnya ketika anak sudah bisa menentukan mana yang benar dan mana yang buruk, itu parameter atau standarnya itu apa Pak Ustadz? Buat kita udah bisa mempercayakan itu. Karena ya kayak saya aja Pak Ustadz ya, saya juga diberikan ketika saya udah mulai dewasa dan orang tua saya udah kayak ya udah sekarang kamu udah terserah dah gitu, udah jalanin, udah ngerti lah mana yang baik dan mana benar. Nah saya tuh lebih banyak ke yang nggak baiknya sebenarnya waktu itu Pak Ustadz. Enggak, Gitu. karena lingkungan itu. Nah, lingkungan Bang Rigen. Itu kita bisa sama gua sih dulu. Apa? Lu berteman sama gua dulu. Lu sih berteman sama gua. Tapi enggak, lu berteman sama gua udah bayan itu bener. Iya kan, artinya lingkungan ya kan. Iya. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung lingkungannya, pertemanannya. Itu ada mempengaruhi banget. Ustaz? Umurnya umur berapa kan kita bisa? Umur kan 10 tahun berarti ya Pak Ustaz. Kalau 7 tahun kan sholat Pak Ustaz. Kalau mengenai pas kita mempercayakan itu terhadap anak. Ya. Dulu, nah gini. Kan semakin kemari ada orang yang muda tapi berpikir dewasa, ada orang yang umur tua tapi kadang-kadang tidak berpikir dewasa. Kekanak-kanakan, betul. Kebanyakan dulu pada zaman itu, makanya hadis itu ketika ditarik dia pada hukum fikih, dia akan berubah pemaknaannya. Oke ya. Jadi kita tarik kepada hukum fikih nih untuk menentukan. Sekarang itu anak perempuan itu balik umur berapa? Zaman dulu umur 9 tahun udah balik. Ya. Zaman Nabi itu ketika Nabi menikahi Aisyah sangat muda sekali. Ya, tapi itu sudah masuk umur balik loh. Zaman sekarang berapa umur baliknya? Nah, zaman sekarang mereka dewasanya kapan gitu. Jadi itu kan ada perbedaan tuh. Zaman dulu orang umur 16 tahun sudah menikah misalnya. Punya anak, bisa mengurus anak, dan ini artinya kedewasaan dia memang tinggi. Zaman sekarang anak yang 28 tahun baru menikah, perempuan misalnya gitu, 28 baru menikah, belum tentu dia bisa langsung mengurus anak. Artinya tingkat kedewasaan berbeda. Sama, kita juga nggak bisa, dan kita punya anak berbeda-beda Bang Rigen. Iya betul Pak Ustaz. Kita punya anak A, B, C. Itu kan daya tangkapnya berbeda-beda, perilakunya berbeda-beda, sikapnya berbeda-beda. Ada kadang-kadang adiknya lebih dewasa, kakaknya belum dewasa. Secara umur kakaknya lebih tua, adiknya tapi lebih dewasa. Nah, biasanya orang tua itu dia punya penilaian sendiri. Oh, kayaknya ini sudah pas untuk dilepas. Orang tua punya penilaian sendiri. Sense sendiri berarti ya. Iya, dia punya rasa. Berarti ntar punya insting sendiri ya Pak Ustaz ya. Oke. Nah, jadi iya kita tahu sendiri. Misal, biasanya orang tua juga nguji kita juga sih memang. Ya, biasanya dikasih tes lah. Cuma tanpa bicara ini saya tes enggak. Orang tua kasih amanah kepada kita, kepercayaan kepada kita. Oh, dikasih motor. Kira-kira dia bisa nggak ngurus motor? Masih muda nih. Wah, kuliah dikasih motor. Habis motor dipretelin. Biasanya begitu kan? Orang tua. Betul. Ya, begitu. Diganti knalpot. Knalpot racing, iya. Knalpot racing, pelek ganti, jok pelek jadi jari. Iya. Ya, itu orang tua, wah motor gue beli mahal, cakep sama anak gue begini. Dia punya penilaian sendiri. Oh, berarti dia begini. Ada anak yang lain dikasih teks yang sama, tapi berbeda. Oh, kok dia? Oh, kok begini.
Malah Dan dijual motornya ya Pak Ustadz ya. malah dijual motornya. Nih kan jadi Hari lu duit. cerita pengalaman sendiri lu mah. Hah? Lu cerita pengalaman sendiri. Kalau gua cuman gade BPKB gua. Terus belum balik-balik tuh BPKB. Udah akhirnya saya kasih motornya dia nambah 2 juta. Riba itu. Wah, kita Gen, bahas ada riba lagi kan seru. Gen yang Nah, pengen lu tanyain Gen sama Pak Ustadz Gen. Sebelum kita nanti minta ini Apa ya? teman-teman yang mau nanya sama Pak Ustadz tentang parenting. enggak Bang Rigen sekarang gimana tuh ke anak yang anak 1 tahun 2 bulan tuh? Iya. Apa aja Kan tuh Pak sekarang Ustadz? sering tinggal-tinggal tuh Bang Rigen tuh. Tapi kenal bapaknya dia. Kenal Pak Ustadz. Saya selalu karena pagi tuh sebelum saya berangkat kerja pasti dia bangun gitu dan Ya, terus ya kadang pulang juga kadang ya jarang ketemu sih kalau malam itu kalau misalnya. Tapi weekend saya selalu usahakan untuk waktu sama anak. main. Ini weekend ya? Gue udahan dulu ya Hip ya. Jangan deh, bentar. Waktu sama anak Hip. Bentar dulu. Hah? Ya udah anak lu bangunin suruh ikut kajian biar didengar. Oh, iya sorry. Nah itu paling kayak gitu-gitu sih Pak Ustadz. Ya. Saya yang saya lakuin tuh. Sebenarnya ada lagi nih Pak Ustadz. Saya lagi pertanyaan ini. Tapi Boleh. mungkin ini sekali karena saya kan anak saya kan cowok Pak Ustadz. Gitu. Saya tuh udah kepikiran pengen ngajakin atau memperkenalkan dia dengan lingkungan masjid Pak Ustadz. Cuman saya takut begitu dibawa ke masjid nanti dia nangis kah atau dia lari-larian masuk ke sarung imam. Nah kayak gitu. Sarung imam. Ya. Nah gini, itu permasalahan juga tuh. Kayak gini misalnya. Ada juga orang anak kecil kan kadang-kadang ada tuh di masjid itu ya. Anak kecil dilarang masuk ke dalam masjid atau ketika sedang sholat mohon tidak membawa anak kecil kan gitu kan. Nah iya betul. Itu dilema juga tuh. Satu sisi orang tuanya ingin mengajarkan anaknya tentang beragama, tapi kadang-kadang ada orang yang di tempat ibadah itu kadang-kadang tidak beragama gitu. Menurut saya. Ya. Bagaimana? Kadang-kadang gini, kita nge-treat anak itu ya, kita mendidik anak, kita ngatur anak kita begini, cara bicara begini. Ketika kita bawa ke tempat umum, ada orang yang ketika berkata dia misalnya kasar, kemudian dia ngomel-ngomel, anak kecil ayo keluar, ini bercanda. Iya betul. Nah, itu kadang-kadang itu jadi trauma tersendiri tuh bagi si anak. Akhirnya nanti sampai gede dia nggak mau ke masjid. Gue ngapain ke masjid? Gue siap dulu ke masjid diomelin. Sekarangnya gue diajak ke masjid. Gitu. Gue dulu kalau ke masjid lagi kecil diomelin gue. Iya, saya dulu main futsal di masjid Pak Ustadz. Ya lu emang wajar kalau lu diomelin. Lu main futsal ngelunjak lu kalau kayak gitu. Kabar lu, marah-marah lu. Bukan marah-marah. Kalau saya ini Pak Ustadz main ABC 5 dasar kalau misalkan lagi sholat Jumat. Sama main yang begini tuh Pak Ustadz. Abang ngikat sarung, gubugin bocah. Nah, itu pulangnya Pak Ustadz biasa tuh. Nah, jadi gimana tuh kita bisa nggak ambil jalan tengahnya? Jadi begini, kalau saya untuk anak-anak ajak ke masjid. Di sini saya ada masjid, ada musola. Anak-anak suruh malah ke masjid. Tapi kita tempatkan di tempat yang khusus. Tetap dia ke masjid, tapi kita beri tempat yang khusus untuk anak-anak sholatnya di luar bagian dalam masjid. Karena ada masjid itu ada bagian dalamnya. Dia di luarnya. Di samping tuh, di luarnya. Tapi dia tetap ke masjid, gitu. Tetap ke masjid, biarin. Anak-anak tuh kalau nggak berisik bukan anak-anak namanya. Iya betul. Kalau nggak bercanda bukan bocah namanya. Iya betul. Itu udah pasti tuh. Nah, menghilangkan trauma nanti dia ketika dewasa dia malah nggak mau ke masjid, maka biarkan dia ke masjid. Nah, tinggal kita sebagai pengurus masjid musola kita sampaikan kepada dia, di masjid boleh, tapi nggak boleh berisik. Itu pelan-pelan terus. Tapi tetap aja bocah main lagi, biarin aja. Iya, Pak Ustadz. Sebab masjid juga sepi kalau nggak ada anak-anak. Sepi masjid kalau nggak ada anak. Justru yang ngeramein masjid itu anak-anak. Bapak-bapaknya pada hilang. Bapaknya pada hilang karena kebanyakan bapak-bapaknya cuma nyuruh anak doang ke masjid sono. Bapaknya kagak. Bapaknya nonton ngawur. Astagfirullah. Saya banget loh itu. Bacain komen. Nyari haters maksudnya. Curhat banget ya. Lo apa curhat ke Pak Ustadz sih masalah haters?
Ada nih haters Biarin gue. aja. Atlantik sama. Ustadz ini Biarin berarti aja. sekarang Gen kita ini ya, kita Ya. ajak teman-teman yang pengen nanya silakan, boleh kalau menghidupin kameranya juga boleh atau via chat juga boleh ya. Silakan yang mau nanya, ini ada siapa nih? Henry, ada Atmamu. Atmamu ya. Yang angkat tangan ini. Iya, Bang. Atmamu dulu deh, Atmamu. Dia masih Pak Atmamu, ya boleh Pak Atmamu. Guru mau nanya, itu Pak boleh. Atmamu, soalnya dia punya pakai kelas itu. Guru dia Pak tuh. Atmamu ini rekan saya Pak Ustadz, dia tuh rekan seperjuangan saya di stand up. Cuma Kalau- dia lebih realistis ke jadi guru. Masya Allah Pak Kalau saya Atmamu. masih Pak Atmamu, Fana. Dia adik kelas Nanya saya di apa, Pak pesantren. Ya, Gen, main Gen ke Kaptang Gen. Ntar kalau gue udah tinggal di Kaptang ya. Oke. gue juga ke Kaptang Bang. Gue sepakat Ngaji, Bang. main gitu. Ya, ntar main. Apa Ya. nih mau nanya apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik, sehat. Mana bakal ngundang-undang lagi lu ah? Kan lagi pandemi. Ini mau nanya nih, kan Ya. Iya Bang. kadang nih kita ngurus anak nih ya, ngurus anak. Terus ada campur tangan dari orang tua kita gitu. Betul. Jadi kan katanya si anak ini Mertua. kan ya dalam mertua ataupun orang tua kita sendirilah gitu. Iya. Nah, kan jatuhnya anak ini kan berarti cucunya juga ya. Iya. Terkadang apa yang kita ajarkan, terus si neneknya ini atau orang tua kita ini berbeda gitu ngasih perlakuannya. Jadi sehingga si anak ini siapa yang mau didengerin nih? Ah, bapak mau begini, anak nenek atau gimana gitu. Itu gimana tuh untuk menjelaskan ke si anaknya itu biar nggak ada salah paham atau crash lah antara kita orang tua dengan anak gitu loh. Iya. Ini pertanyaannya Pak Ustadz. Ini Sama istri, banyak terjadi. kadang-kadang kita beda pemahaman kan sama istri. Istri Ya. punya pemahaman lain, kita punya pemahaman lain. Nah, itu gimana caranya Pak Ustadz? Makasih Ya. ya Bang Atmamu ya. Atmamu Robayat. Surabaya. Biasanya masuk persidangan bahasa mulu di pesantren. Palanya botak mulu dia di pesantren. Bandel ya Pak? Dia Pak Ustadz. Mayan. Atmamu. Tapi dia dulu ngikut-ngikut saya juga dakwah dia. Dia pernah ikut Masya. lomba juga dulu. Dari Masya muda Antv ya? NTV. Antv. Keren Aneh lulus banget. ente kagak. Di roasting loh di sini loh. Sama Pak Ustadz. Silakan Jadi, Pak Ustadz. Dijawab, Gini Pak ya, Ustadz. memang setiap orang itu kan dia punya zamannya. Setiap orang punya zamannya tuh. Dulu zaman orang tua kita, dulu engkong saya galak banget engkong saya. Namanya Jimisan bin Haji Jairan. Orang Gandul sini. Engkong saya galak banget. Itu kalau saya sore belum berangkat ke masjid, disabet. Pakai lidi aren. Lidi aren satu lagi. Kalau satu kan pada belel barang kita. Cotan. Itu zamannya dulu begitu. Coba sekarang kita lakukan kepada anak kita. Bubar. Habis kita masuk penjara. Dilaporin sama bini. Wah, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kita menganiaya anak gitu. Zaman dulu literasi tentang hukum orang rendah. Literasi hukum rendah dulu. Iya. Nah, kemudian juga literasi dalam mendidik anak juga rendah. Itu zaman dulu. Sekarang itu berbeda mindsetnya, cara pandang kita bagaimana mendidik anak. Nah, ini yang terkadang berbeda antara mindset kita sebagai orang tua dengan orang tua kita. Gitu loh. Zamannya beda tuh. Zamannya beda, cara perlakuan dia mendidik anak beda. Nah, itu kadang-kadang memang berseberangan antara kita dengan orang tua, antara kita dengan mertua, antara kita dengan pasangan kita. Ya, karena saya sebut pasangan kita karena di sini kan banyak teman ngaji yang perempuan juga. Nah, bagaimana caranya untuk menyatukan itu visi bahasanya apa ya? Visi kita lah untuk mendidik anak itu. Nah, ini maka dari itu butuh apa ya? Kita harus memiliki keilmuan yang kuat ketika kita berargumen kepada orang-orang yang tadi kita tunjuk itu, entah orang tua, entah istri, entah mertua. Ketika kita punya argumentasi kuat, mereka akan pahami itu.
Coba deh. Oh, jadi kita buka dulu nih mindsetnya nih. Orang dulu, kalau dulu memang begini, Pak, misal. Kalau sekarang nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena sekarang begini, dan begini. Dulu, sekarang zamannya, wow, dan segala macam alasan itu biasanya. Kita pakai segala macam, waduh, bla 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 bla. Ya. Saya kasih pengalaman apa ya? Saya dulu orang tua saya ngaji dulu. Saya ngaji sama orang tua saya. Ngaji sama orang tua saya. Kalau ngaji sama orang tua nggak takut kita. Sama orang tua saya dioper ke uak saya. Nah, ngaji sama uak saya, habis nih. Jadi saya baru baca bismillah doang, habis nih. Paha saya udah belel tuh. Di empos, zaman dulu namanya di empos. Di empos tuh dicubit, diputer. Kalau dicubit doang namanya cubit. Di empos tuh dicubit, diputer. Celupin nggak? Dicelupin. Oreo. Nah, jadi itu perlakuan zaman dulu. Nah, sekarang di rumah saya, ya, di rumah saya ini tiap habis maghrib ini banyak anak-anak ngaji. Ada 90 orang ngaji di sini tiap hari. Saya ngajar, apakah setiap yang salah harus saya perlakukan yang sama seperti saya dulu diperlakukan? Tidak. Kenapa? Nah, saya harus menguatkan dulu. Dulu ngaji itu kita kalau nggak ngaji habis kita di rumah diomelin. Di tempat ngaji salah, habis kita disabetin. Nggak ngaji di rumah disabetin juga. Nah, sekarang anak-anak yang ngaji, ya itu kita mulai buka tuh. Anak-anaknya kita buka mindsetnya. Kalau ngaji tuh begini. Caranya begini. Kita punya metode tersendiri tuh. Berikut juga dengan pasangan kita punya cara tersendiri. Nah, jika clash di situ, jika nggak menemukan titik temu dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, ya, wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru. Nah, apa itu? Kalau kita tadaburi ayatnya, kalau ada perbedaan caranya, kemudian kita kayak ada akhirnya kita nggak sepaham dengan orang tua mertua, dengan pasangan kita, wa in ta'fu, jadi selesaikanlah itu dengan baik-baik, ya apa bahasanya, memaafkan, tidak usah bermusuhan. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang biasa. Jangan juga tetap, kita keras kepala. Kalau berargumen juga tetap yang baik ya, Pak Ustadz ya. Tetap itu orang tua kita, itu mertua kita. Jangan. Kemudian watasfahu. Watasfahu itu apa sih? Ya, udah itu mah zaman dulu, lembaran zaman dulu bahasanya gitu. Let it flow. Sekarang begini metodenya nih, Bu. Sekarang begini. Nah, biasanya kalau istri itu dia punya argumen tersendiri. Kalau dia susah jelasin ke kita, biasanya dikirim link. Nah, iya Pak Ustadz, betul. Nah, itu juga sebenarnya bisa kita pakai cara itu ya Pak Ustadz ya. Biasanya kirim link. Ini akhirnya lu saling cari link, kagak keurus anaknya. Kirim link kagak dibuka. Cuma kirim link dong. Biasanya bini ngirim link. Cara mendidik anak yang baik menurut Ustazah siapa tuh? Aisyah Dahlan. Wah, dikirim link. Tang. Ya kan? Wah, kata Ustazah, kata dokter psikolog ya. Aisyah Dahlan begini nih. Lah, kalau punya anak laki begini, kalau punya anak begini. Kita baca. Ya. Tapi kan nggak semua orang sama. Ya. Nggak semua orang sama. Kita juga beda. Treatment kita kepada anak kita juga berbeda. Artinya ada komunikasi aja yang terbuka antara kita sama pasangan kita sama orang tua kita, sama mertua. Nah, ada komunikasi aja. Nah, nanti paham. Tapi berpengaruh juga dengan tingkat wawasan seseorang, kemudian tingkat ekonomi seseorang. Ya, orang di lingkungan yang menengah ke atas, dia lebih baik biasanya mengurus anak biasanya. Tapi orang ekonomi menengah ke bawah itu biasanya agak kurang baik mengurus anak. Kenapa? Biasanya kalau orang yang menengah ke atas, dia
nggak pusing. Wah, anak mau sekolah, duitnya ada. Anak mau sekolah, ini ada. Ya kalau menengah ke bawah, ekonomi menengah ke bawah, dia pusing dulu. Belum bayaran, belum ini, belum itu. Anak diomelin mulu, mau berangkat sekolah diomelin. Berangkat tuh jam 7 pagi. Wah, anak dibangunin udah ribut lagi. Mau pakai sepatu diomelin lagi. Bukannya berangkat udah buruan diomelin lagi. Mau berangkat belum sarapan diomelin lagi. Mau berangkat sebelum berangkat masih nongkrong masih diomelin lagi. Sampai Walaupun anaknya nggak berangkat baru. itu ya Pak Ustadz ya. Nah, itu banyak kan begitu orang sini. Oh, begitu orang sini begitu lagi. Tapi Pak Ustadz, mengenai yang sama orang tua tadi Pak Ustadz, kadang tuh orang tua tuh gimana ya kita ngomongnya juga ya. Kadang susah juga sih berargumen kayak gitu. Misalnya kita udah ya nggak tahu ya Pak Ustadz ya, mungkin kita udah merasa ya ini pengetahuan kita menurut ilmu yang kita tahu tuh segini gitu. Kadang orang tua itu kamu jawabannya gini kalau misalkan udah mentok tuh Pak Ustadz orang tua nih, itu kamu gede juga gara-gara diurusinnya kayak begini gitu. Iya. Nah kadang itu yang kita bingung tuh Pak Ustadz kalau udah Bilang digituin tuh. aja, makanya saya rusak gitu. Tuh kamu bisa hidup kayak sekarang itu ya gara-gara didikan papa mama gitu. Kadang gitu Pak Ustadz. Kayak gini. Kadang-kadang ke anak juga, memang kita juga kadang-kadang memang harus merendah lah di hadapan orang tua. Iya. Karena bisa jadi juga dia benar juga. Betul. Saya kasih contoh nih misalnya. Orang dulu tuh kalau anak panas, rewel, orang dulu tuh anak dibawa ke dukun urut, ya, disembur. Dukun urut sembur. Diurut dulu dia dari kaki, tangan. Saya juga di sini kadang-kadang ngurut bocah bayi juga tuh. Banyak. Nah, diurut dia apa gitu. Udah tuh, tapi pulang sembuh. Sembuh. Kadang-kadang gitu orang dulu tuh, ya kan? Kalau kita kan nggak begitu. Anak panas, rewel, kita bawa ke dokter. Ya kan? Iya. Ya kita mikir lagi. Kalau ke dokter kagak cukup 1 juta ini. Gitu kan? Kalau cuma diurut, disembur, paling kok cepet gitu kan. Iya. Kadang-kadang keadaan itu yang akhirnya kita oh iya besok. Nah karena terus menerus sebenarnya kalau anak rewel itu dia cuma pegel aja. Kalau bocah di bawah setahun pegel, mulai belajar jalan, kakinya ada tekanan, ada tekanan di situ, ada macam-macam lah. Ya itu biasalah. Pasti Bang Regen, Bang Hipsi ngerasain lah anak kalau rewel gimana. Iya. Kan? Ya gitu. Kadang-kadang di sini juga kadang dibawa ke tukang urut doang, urut, sembur gitu. Di sini rame nih, daerah apa tuh namanya itu? Sehari bisa 300 itu bocah. 300 orang antri. Itu tapi orangnya ganti-gantian 300 orang, bukan dia pagi datang, siang datang lagi kayak enakan dipijit. Kagak. Kagak. Banyak banget itu. Tapi karena bayi mah kebanyakan rata-rata itu pegel-pegel doang. Nah, kadang-kadang juga memang kita kudu ini juga Bang Regen, merendah juga. Benar juga ya. Iya betul. Ya, gitu. Kadang-kadang memang mereka berpengalaman juga dalam hal itu. Tapi dalam hal lain, misalnya kayak tadi kan Bang Atmamu kan dia misalnya dalam hal sekolah, kalau dia kan tadi kan dalam hal sekolah, dalam ya kadang-kadang orang tuanya juga kan sibuk. Bapak emaknya kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Orang tua anak dititip ke mertua, neneknya. Nanti akhirnya karakter dia mirip dengan neneknya. Enggak seperti apa yang diinginkan. Jadi nenek-nenek ya berarti Pak Ustadz. Jadi nenek-nenek dia. Ya, ntar pulang dia malah nyerang kalau udah bapak emak, iya, bapak ibunya. Kalau tetap kakek-kakek kalau kakek. Iya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz? Gitu. Udah. Okay. Itu mah sebenarnya semua pertanyaan yang dikasih sebenarnya udah tahu semua jawabannya. Iya. Sebenarnya. Nah, Pak Ustadz ini kan kita karena mungkin keterbatasan waktu juga ya, ini udah jam 24.02. Nanti buat teman-teman yang pengen nanya, buat teman-teman juga yang mungkin udah bertanya di chat, nanti bisa ngechat aja ke adminnya Ngaji ya, di WA-nya ada itu, nanti biar disampaikan ke Pak Ustadz ya. Pak Ustadz boleh dijawab via WA juga nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Nanti Pak Ustadz. Siap ya, nanti juga akan. Berapa orang nih Bang yang ikut? Yang ikut ini sekarang ini. Sekarang 30 Pak Ustadz. Dua total paling 25 ya, sama kita kan tim ada sekitar 5 Pak Ustadz. Iya. Luar biasa. Maaf ya ada kekurangan kesalahan. Iya. Bang Regen. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya insya Allah semoga
anak saya menjadi anak yang baik nantinya Pak Ustadz. Amin, amin. Gen, lu ada yang pengen disampaikan lagi nggak terakhir Gen ini buat teman-teman ngaji juga di sini Gen? Ya kalau misalkan buat teman-teman ngaji sih, kalau misalkan ini dari saya sih, kalau misalkan untuk orang tua ke anak maupun anak ke orang tua tuh pokoknya selalu, kalau bisa selalu punya waktu untuk orang tua maupun untuk anak gitu, karena waktu itu tuh sangat penting. Ketika ada punya waktu, berkomunikasilah, ngobrol, sharing sama orang tua, bahkan sama anaknya gitu. Karena itu kunci dari sebuah hubungan yang harmonis gitu. Karena komunikasi itu paling penting. Jadi sempatkan waktu, kosongkan waktu untuk anak maupun untuk orang tua. Itu sih Pak Ustadz paling. Luar biasa, Rigen. Keren Bang Rigen. Ngabar slebeo. Bagus banget itu. Iya sih. Dari Pak Ustadz terakhir, Pak Ustadz nanti juga boleh langsung ditutup dengan doa aja ya Pak Ustadz ya. Ya. Silakan Pak Ustadz. Dalam surah At-Tahrim itu Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita disuruh jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ingat, istri, anak itu tanggung jawabnya adalah suami. Jadi bagaimana bisa kita berkumpul di jannah tergantung suaminya. Tergantung ayahnya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu kita punya tanggung jawab. Responsibility kita tuh. Tanggung jawab kita. Bisa nggak kita kumpulin sekeluarga masuk surga bersama? Masuk surga sekeluarga. Bisa nggak? Bisa. Sejak kapan? Mulai sekarang. Ya, ini ngaji begini buat ngecas iman kita. Biasanya kita hidup dalam hal-hal yang jauh dari Tuhan misalnya. Duniawi terus ya Pak. Lu nyindir gua ya. Minimal juga. Sebulan sekali dah. Minimal sebulan sekali. Kita bisa ngecas, bisa ingat, oh iya ya, gitu. Mudah-mudahan itu. Karena perintah Rasul, adibuhum wa'allimuhum. Ajarkan adab akhlak kepada anak-anak kalian, wa'allimuhum. Dan juga ajarkan agama kepada anak-anak kalian. Ingat tuh. Ajarkan agama kepada anak-anak kalian. Anak-anak kita belajar agama dari orang tuanya kalau bisa. Jangan dari orang lain. Artinya orang tua punya kewajiban dia mengajarkan agama kepada anak-anak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdoa terakhir Pak Ustadz, detik. Ya, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak kita salihin dan salihah. Allah kumpulkan kita bersamanya insyaallah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tammi kulli surah ma'mudah hadatsal nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين من تقبل الله منكم فتقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ngaji semua yang sudah ikutan kajian malam ini ya. Semoga bermanfaat. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, boleh di-share lagi ya, mungkin tadi ada yang nyatet-nyatet tuh, boleh di-share di Instastory-nya, terus mention ke ngaji, nanti biar di-repost, biar jadi amal jariah juga ya buat kita semua ya teman-temannya. Jangan lupa juga untuk follow. Bang Hirzi. Silakan Ustaz, gimana? Ini kan yang gabung sama kita kan nggak semuanya udah punya anak. Masih anak muda juga. Artinya bagaimana juga kita memperlakukan kedua orang tua kita. Iya, betul. Gitu. Betul Pak Ustadz, makanya tadi saya bilang masalah itu Pak Ustadz. Emang Masya Allah Ustadz Rigen. Terima kasih Ustadz Rigen. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Ya, mudah-mudahan sih Pak Ustadz ini kita ada rezeki Pak Ustadz bisa sewa-sewa ruangan ya Pak Ustadz ya, bisa off air. Siap, nanti kita langsung ketemu ya Gen ya. Lu mau ya diajakin lagi ya berarti ya? Insya Allah.
Masya Allah. Kalau Masya lagi Allah. Kemarin nggak kita ada, udah ngomongin Bang Regen sama Bang Hipsi. ya Kita jangan on air mulu. Kita ada kalau ada ruangan di mana ya, kita insya bisa Allah kita ngaji. coba Itu cari-cari lebih enak. hotel-hotel ntar Pak Ustadz. Siap, Biar Ustaz. ikatan Kita bikin emosional kita lebih kajian-kajian. erat. Asik di coffee shop juga asik sih kayaknya ya kan. Hah? Di coffee shop. Ya, jangan coffee shop suka ada ini lagunya Oliver Tree. Ya kan tinggal dimatiin coffee shopnya yang inilah. Jangan yang ada Oliver Tree. Zam shop nggak ada ya? Ya udah kalau gitu sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Ini nggak boleh kita foto bareng dulu? Foto bareng dulu Bang Hip. Boleh dihidupkan kameranya. Sama info grup gimana Bang Hip? Jadi Oh iya, sama nanti akan ditanyain sama adminnya, kan kemarin udah ngumpulin nomor handphone juga ya. Nanti itu kita pengen bikin grup WhatsApp gitu. Jadi kalau misalnya ada info-info kajian atau misalnya bantuan untuk nyebarin konten-konten kita, nah nanti silakan teman-teman ikut di ini aja nih, di chat sudah ada di chat di Zoom ini sudah ada linknya. Silakan ikut grup di situ ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga di situ ya teman-teman ya. Biar kita ada teman-teman yang mengingatkan kita juga lah kalau misalnya kita sudah terlalu jauh dari Allah. Ya udah. fotonya Udah, Nyindir gue lagi, Hip. Ya gue nyindir lu terus ini makanya. Disindir Makanya gue lu- terus diriku ini. Gue lurus-lurusin dikit lu, mulai lu. Lebih baik sakit di dunia, kita berkumpul di akhirat di surga. Amin. Ya Amin, Allah. amin. Kan ini juga dalam Gak apa-apa rangka sentil. lurus gitu, Gen. Iya. Iya. Ya udah foto yuk. siap ya. Yuk foto yuk semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ntar bang, di paste dulu. Waduh. 1, 2, 3. Sip. Oke, yang mau share di story juga boleh ya. Ini bagaimana serunya? Seru nggak sih? Nggak tahu dah. Ya udah kalau gitu makasih. Lalu saya. Gen, makasih ya Gen ya. Pak Ustadz, makasih Iya, banyak. Hip, terima kasih. Terima kasih juga Pak Sama-sama. Ustadz Ambia. Semoga Sama-sama, kita Bang bisa Rimen. ketemu. Mohon maaf semua teman-teman. Amin, Dadah. amin. Terima kasih. Assalamualaikum.